Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Rizkullah dengan NIM 2004411000150. Kelas Desain Manajemen Jaringan 2B. Dosen pengampu Sofia Hardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address. Pengertian IP address. Internet Protocol Address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Fungsi IP address. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat Anda. Ketika Anda mengakses sebuah situs, sebenarnya ada proses pengunduhan data yang dikirim dari situs tersebut. Proses tersebut dimungkinkan berkat IP address. IPv4. Pengertian IPv4. IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer lebih di seluruh dunia. Kelas-kelas yang ada di IPv4. Yang pertama, kelas A. Bit pertama IP address kelas A adalah 0 dengan panjang net ID atau network ID 8 bit dan panjang host ID 24 bit. IP address kelas A mempunyai range dari 0 sampai 127. Jadi pada kelas A terdapat 128 network dengan tiap network dapat menampung sekitar 16 juta host. 255 kali 255 kali 255. IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Kelas B, 2 bit pertama IP address kelas B selalu diset 10 hingga byte pertamanya selalu bernilai antara 128 sampai 191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID. IP address kelas B ini mempunyai range dari 128.0 sekian sampai 191.255 sekian. Jadi berjumlah 65.255 network dengan jumlah host tiap network 255 kali 255 host atau sekitar 65.000 host. Kelas C. 3 bit pertama IP address kelas C selalu diset 110. Network ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit sisanya, sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN. Untuk kelas D merupakan alokasi IP address yang disediakan untuk alamat-alamat IP multicast dan kelas E merupakan alamat yang bersifat eksperimental atau percobaan yang dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. Kelebihan dan kekurangan IPv4. Kelebihannya tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte. Pengelolaan rute informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 bit tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringannya saja, sehingga besar informasi rute yang disimpan di router menjadi kecil, sehingga address jaringan diperoleh. Maka organisasi tersebut dapat secara bebas memberikan address bagian host pada masing-masing hostnya. Kekurangan. Panjang alamat 32 bit atau 4 bytes dikonfigurasikan secara manual atau DHCP IP versi 4. Dukungan terhadap IPsec opsional. 4. Fragmentasi dilakukan oleh pengiriman dan pada router, menurunkan kinerja router. Tipe-tipe IPv4.
Yang pertama adalah unicast, kedua broadcast, dan multicast. Unicast merupakan suatu metode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengiriman dan satu alamat penerima. Ketika data berhasil diterima maupun gagal diterima, maka si pengirim akan memberikan informasi ke pengirim. Untuk topologi jaringan dengan komunikasi connection oriented atau TCP, jika data gagal diterima, maka akan dilakukan pengiriman ulang sampai dikirim secara lengkap. Jadi unicast ini mengirimkan data ke satu penerima, hanya satu penerima dan satu pengirim saja. Lalu yang kedua, broadcast. Broadcast merupakan metode pengiriman atau transmisi data ke banyak perangkat sekaligus atau PTMP, point to multipoint. Dalam pengiriman ke banyak titik atau poin, dengan metode ini tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampai ke penerima atau tidak, dan juga tidak melihat apakah perangkat penerima pada setiap titik tersebut sedang aktif siap menerima paket data atau tidak. Metode ini dikomunikasikan biasanya dilakukan pada setiap perangkat yang tergabung dalam jaringan yang sama, atau dengan kata lain tergabung dalam satu alamat broadcast yang sama. Jadi broadcast ini mengirimkan data pada setiap penerima yang terhubung dengan switch yang terhubung dengan komputer pengirim. Jadi akan mengirimkan pesan tanpa harus memintanya terlebih dahulu. Terus yang terakhir adalah multicast. Multicast adalah metode yang digunakan hampir sama dengan broadcast. Namun perbedaannya untuk multicast ini akan melakukan transmisi data ke banyak titik atau poin yang tergabung ke grup alamat yang sama. Jadi jika ada perangkat yang tidak tergabung ke dalam grup maka tidak akan mendapatkan transmisi data. Dan alamat yang digunakan di sini adalah biasa disebut dengan alamat multicast. Nah, multicast ini hampir sama dengan broadcast. Tetapi multicast ini hanya mengirimkan ke komputer yang mempunyai alamat atau tergabung ke grup yang sama. Jadi harus memiliki alamat yang sama dengan komputer pengirim. Kalau broadcast kan tadi mengirimkan ke semua alamat tanpa harus sama alamatnya. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang IP address dan IPv4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.